Dia sering kirim kopi sana. Kopi. Untuk sekarang masih kecil, masih 50 kilo, 100 kilo per bulan. Tapi nanti untuk kedepannya kita kan mau ekspor Pak ke Cina dalam kuantitas besar. Jadi makanya untuk ekspor kan kita. Ini jenis kopi apa? Kalau ini jenisnya Arabica, untuk varietasnya sendiri ini B1. Kalau di sini disebut kopiol B1. Kalau di daerah Jawa itu disebutnya Gayo 1. Kalau di daerah Jawa di Sumatera itu sebutnya Gayo 1. Kalau yang di Bali itu bilangnya kopiol B1. Kalau yang ini Yellow Caturra. Arabica Yellow Caturra. Bedanya apa Pak? Apanya? Untuk Baywan dan Yellow Caturra. Itu bedanya dari segi pohon, terus karakter daunnya sama buahnya beda. Kalau yang ini masaknya dia kuning, bukan merah. Seperti ini nih, ada buat Ini udah masak nih. ini udah masak. Ini Dapat. sama yang itu merah. Itu kan Red jenis cherry buah. sama yellow cherry. Kalau yang ini kan merah nih, merah jelas. Ini Baywan, hasilnya merah. Ini Yellow Caturra. Yellow Caturra. Beda varietas. Tapi satu jenis dia Arabica. Dalam satu jenis golongan Arabica. Terus yang itu ateng ya. Ateng atau disebut juga Arabica kopi kobra. Ateng kobra. Ini kan Ini yang ini. Dia karakternya itu ruas ruas buahnya lebih pendek, terus untuk karakter daunnya dia lebih runcing, kecil dan runcing. ini tank. Tank Cobra. Jadi perkebunan ini beda-beda pohon ya Pak? Iya beda. Kita memang tidak menerapkan monokultur. Kita istilahnya kita mau menuju ke agroforestry. Jadi dalam satu kebun itu ada beberapa jenis kopi dan juga ada beberapa jenis tanaman. Supaya ekosistemnya lebih terjaga. Selain kopi juga di belakang ini kita ada jeruk yang memang kita organikkan dan juga ada tanaman vanilinya. Panennya sama ini Pak ya, semuanya 1 tahun Sama. sekali ya, sama ya. Setahun. Tapi periode panennya 4 bulan. Kalau kemarin dari bulan April sampai Agustus awal ini. Awal Agustus sudah habis nih. Ini sama juga Yellow Caturra. Kalau di sini sih yang dominan Yellow Caturra, apa namanya? B1 sama Ateng. Kalau di bawah baru ada Usdan. Dia organik, dia muzilasnya akan pekat seperti ini. Kalau dia misalnya ada beberapa tempat yang dia menggunakan pupuk buatan. buatan atau Yang beberapa pakai pestisida, dia akan encer, dia akan putih, kelihatan bijinya. Perbedaannya itu ya. Perbedaannya itu. Kalau ini kan kelihatan bijinya ketutup dia sama muzilasnya. Tapi kalau yang dia pakai bahan pupuk jadi kayak itu, dia akan muzilasnya akan bening dan encer. Diginiin aja akan kelihatan dia. Hasil pada saat menjadi biji kopi juga rasanya akan beda. Beda. Jauh berbeda ya. Berbeda. Berbeda. Ada sih perbedaannya sedikit. Cuma kalau orang awam sih nggak terlalu kan, karena ada 2 faktor sih di kopi itu. Ada yang memang mengejar untuk tes kopi dan juga ada
produktivitasnya atau tingkat untuk dapat kopi banyaknya untuk komersilnya sini. Jadi kalau di sini kalau saya sama kelompok di sini itu kebanyakan kita cari yang memang pure taste kopi. Gimana sih cara membuat kopi enak itu dan sehat. Nih kalau dicoba nih rasanya, Manis, rasanya manis. beda manis. Bisa langsung dimakan. Langsung Tapi dimakan, yang rasa manis itu timbul dari mungkin dari lendir-lendir gitu. Lendir-lendirnya Pak ya. Ya. Kalau yang pakai apa namanya itu dari pupuk yang menggunakan kimia, pestisida seperti itu, udah barang tentu gininya yang namanya lendirnya itu udah mulai berkurang. Ada lah perbedaan. Itu seperti kata Wanu tadi itu, kita tekan aja gini udah kelihatan udah dia bersih ya, bersih itu. Nah kalau yang full yang menggunakan organik itu kalau gini rasanya udah barang tentu manisnya tuh lain lah manisnya. Kalau silahkan dicoba nanti kalau ada misalnya di kebun yang menggunakan pupuk yang menggunakan kimia. Dan kebetulan seperti apa yang dipaparkan tadi sama teman saya itu untuk di kelompok kami sini sudah barang tentu kami dianjurkan untuk menggunakan yang namanya organik. Ya, itu. Mungkin kita lanjut lagi. Jenis perawatan kita menggunakan pupuk yang dicampur dengan trichoderma untuk bahan organiknya, terus juga ada yang pakai molase untuk spraying. Jadi kita menggunakan pure untuk bahan-bahan organik. Jadi kita mau kopinya itu memang benar-benar pure organik. Jadi kita juga punya beberapa produk. Yang ini namanya Tricho untuk bakteri di kopinya. Nanti supaya kopinya tidak terserang dengan nematoda. Jadi di kopi itu ada beberapa penyakit juga. Nah kalau ini untuk penanggulangan penyakit nematoda. Nah kalau yang ini ekoenzim untuk penanggulangan di hama. Jadi hama kopi itu ada karak daun dan PBKO. Itu kita gunakan untuk ini. Jadi untuk ini fermentasi dengan buah-buahan lokal sih, buah-buahan yang kita dapat di sini memang. Jadi ini untuk proses ini. Kalau yang ini untuk pupuk cair. Buat pohon kopinya Pak ya. Jadi kita kulit kopinya kita manfaatkan lagi untuk menjadi pupuk. Jadi pupuk yang memang benar-benar sehat untuk tanaman kopi itu sendiri. Nah ini juga ada beberapa campuran. Kita ada sekam kopi, terus karena di sini juga bambunya cukup banyak, kita pakai sesah bambu dan kotoran sapi yang sudah kering, terus juga ada kulit kopi. Jadi kita jadikan satu, kita mix, kita tambahkan dengan tricho yang kita buat. Jadi kita pengennya berkebun kopi itu benar-benar organik. Jadi sebelum kita melakukan proses dari pemisahan kulit buah,
atau valver itu biasanya kami sortasi atau seleksi awal. Jadi yang mengambang kita angkat dulu. Biasanya kalau yang ngambang itu biji dalamnya udah rusak atau tidak berisi. Nah, yang kita proses itu hanya yang biji yang buah yang tenggelam saja. Jadi untuk menghasilkan kualitas kopi yang memang nomor 1. Jadi untuk proses seleksi kopi ada ini untuk seleksi awal. Nanti setelah kita proses, kita jemur, nanti ada proses sortasi grinding. Jadi sortasi grinding itu menghilangkan zat yang mungkin terkena biji haler, atau kita pas pulernya itu terlalu kering atau pecah, untuk menghilangkan itu, untuk mencari biji yang grade 1. Setelah kita lakukan pemetikan, setelah kita lakukan seleksi awal, akan terlihat ciri-ciri yang mengambang seperti ini. Kita angkat. Udah kurang tentu seperti apa yang dipaparkan Pak Wano. Udah kurang tentu ini biji di dalamnya istilahnya udah kosong, rusak mungkin. Memang dari sana ini udah rusak. Ini seleksi awal, seleksi. Ini yang mengambang, kita angkat sebelum kita langsung ke mesin palpernya. Nah, ini namanya mesin valver. Ini fungsinya untuk pemisahan kulit buah dan bijinya. Mengenai prosesnya apa, kemudian berapa lama prosesnya, waktunya sampai dengan siap untuk dijual. Kami di sini sebenarnya dari proses kebun sampai pasca panen itu kami biasanya di sini kita lakukan 3 proses, yaitu yang ini proses wash atau full wash, terus ada yang honey yang seperti ini honey, terus ada yang natural juga, natural proses. Jadi untuk lama prosesnya, kalau di full wash itu biasanya kami proses 15 hari sudah kering
sudah bisa kita halat untuk jadi green bean. Kalau untuk di honey biasanya 25 hari sampai 30 hari atau 1 bulanan untuk mendapatkan kualitas atau hasil yang bagus juga. Terus kalau untuk proses natural biasanya kami di 1,5 bulan baru bisa kita proses untuk halat untuk cari green bean seperti itu. Udah, potong dulu. Kalau yang ini green bean Arabica proses full wash yang grade 1. Jadi udah siap di roasting. Ini untuk kadar air sendiri udah di kisaran 12 sampai 13. Jadi udah siap untuk kita roasting. Nah, kalau yang ini dia proses natural. Ini juga udah grade 1, udah siap di roasting juga. Ini kadar airnya sama 12-13% untuk kadar air. Untuk ketinggiannya sendiri di 1200 untuk kopi. Jadi kalau ini untuk di varietas Arabicanya ini mix varietas. Jadi ada 4 varietas yang kita gabungkan. Yang pertama itu ada Usda, terus ada B1, Kopior B1, terus ada Ateng dan Yellow Katura.